Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Gimana sih caranya agar kita lebih produktif di tempat kerja? Agar kita mampu menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan deadline, di saat yang lain agar kita juga punya waktu yang cukup untuk beristirahat, have fun, atau melakukan hal-hal menyenangkan lainnya. Pada video kali ini, saya akan menyajikan 5 tips agar kita lebih produktif di tempat kerja. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Kenapa sih kita harus produktif di tempat kerja? Ketika kita bekerja, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Maka tugas dan tanggung jawab tersebut harus mampu kita selesaikan dengan baik, dengan tepat waktu, dengan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita di bawah standar dari target yang telah ditetapkan, kemudian waktu yang kita butuhkan juga terlalu lama, itu artinya kita bekerja tidak secara produktif. Dan ini berdampak buruk, tidak hanya untuk diri sendiri dan juga untuk perusahaan. Inilah alasannya kenapa kita harus produktif di tempat kerja, agar kita terlihat lebih profesional. Alasan lain nih, kenapa kita harus produktif? Ini adalah investasi kita. Ketika kita bekerja secara produktif, maka sebenarnya kita sedang menginvestasikan diri kita dalam bentuk nama baik dan kualitas diri. Orang-orang di tempat kita bekerja akan menilai diri kita adalah individu yang berkualitas. Mereka akan memiliki branding tersendiri tentang cara kita kerja. Sebenarnya ketika kita produktif, semuanya akan kembali ke diri sendiri. Tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan, tapi juga berdampak positif untuk diri kita sendiri. Alasan ketiga kenapa kita harus produktif adalah agar kita punya waktu yang cukup untuk sekedar melakukan hobi, istirahat, senang-senang, atau hal-hal lainnya. Ketika kita mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar bahkan lebih cepat, maka kita akan punya waktu yang cukup. Kita nggak akan membawa beban pekerjaan tersebut ke rumah, atau kita nggak harus lembur, sehingga mengambil jatah waktu kita untuk sekedar bersenang-senang atau melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi alasan ini adalah alasan yang sangat-sangat penting agar kita punya waktu. Lantas bagaimana caranya agar kita lebih produktif di tempat kerja? Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita lakukan agar kita lebih produktif di tempat kita bekerja. Pertama, milikilah prioritas. Kita pasti punya daftar pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tulis semuanya, buat list pekerjaan tersebut. Tetapkan mana yang lebih dulu kita selesaikan. Tetapkan mana yang lebih penting. Dengan kita menyusun daftar pekerjaan dan menetapkan prioritas mana yang lebih penting dan mana yang dapat kita selesaikan setelahnya, ini akan membuat kita lebih mudah dalam menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Ketika kita bekerja tanpa prioritas, sebenarnya inilah sumber masalahnya. Kita tidak bisa membedakan mana yang utama dan mana yang bukan utama, sehingga kadang kita salah mengambil keputusan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Memahami prioritas pekerjaan itu penting agar kita lebih mudah menyelesaikannya. Yang kedua, milikilah manajemen waktu yang baik. Setelah kita mengetahui mana daftar prioritas pekerjaan kita, maka fokuslah untuk menggunakan waktu kita untuk menyelesaikan mana pekerjaan yang paling prioritas terlebih dahulu. Kita menyusun secara rapi kapan kita mulai mengerjakan dan kapan kita harus menyelesaikannya. Dengan kita mengetahui kapan waktu mengerjakan dan kapan kita harus menyelesaikan, ini akan sangat membantu cara kita mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Terkait dengan manajemen waktu, hal terpenting adalah jangan menunda. Jika kita menunda satu pekerjaan, maka semua jadwal yang telah kita lakukan otomatis akan terganggu. Sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan jadwal itu penting. Ketika kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, cobalah untuk meminimalisir gangguan-gangguan kecil dalam proses menyelesaikan pekerjaan kita. Biasanya,
Gangguan tersebut bersumber dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Yang paling sering dan jarang kita sadari adalah smartphone yang kita pegang setiap hari. Ada kalanya kita terjebak untuk scroll di media sosial, kemudian untuk membalas komentar di grup, atau mungkin iseng lihat YouTube, atau hal-hal yang lainnya yang sebenarnya nggak terlalu penting. Maka kita butuh membangun dan memiliki komitmen tentang bagaimana menggunakan smartphone di tempat kerja. Misalkan kita tetapkan selama jam kerja kita hanya mengangkat telepon atau membalas chat dari anggota keluarga terdekat kita. Atau kita hanya fokus membuka grup yang hubungannya dengan pekerjaan kita. Selain itu, kita tidak melakukannya. Memiliki komitmen yang jelas dalam menggunakan smartphone di tempat kerja itu penting. Karena distraksi atau gangguan kadang bersumber dari tempat ini. Gangguan lain terkadang bersumber dari teman kerja kita. Katakanlah pada saat kita lagi fokus menyelesaikan sesuatu, mungkin mereka meminta tolong kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tugas kita. Maka di sini kita butuh bijak untuk mengatakan tidak secara halus. Atau mereka ngajak kita ngerumpi atau ngobrol hal-hal lain yang mungkin kelihatan asik. Maka disinilah kita butuh bijak untuk melakukan penolakan secara baik agar kita tetap fokus menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Banyak orang melakukan multitasking dengan satu tujuan, agar mereka lebih produktif. Padahal itu salah. Justru sifat multitasking itulah yang membuat kita punya potensi untuk melakukan kesalahan, yang membuat kita punya potensi untuk lebih tidak produktif. Ketika kita menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, fokus kita terpecah, energi yang kita gunakan juga terpecah. Akhirnya ada kemungkinan hasil yang kita dapatkan tidaklah maksimal. Maka lebih bagus kita fokus menyelesaikan pekerjaan tersebut satu persatu. Jangan mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan dalam satu waktu, karena itu tidak baik. Yang kelima nih, yang kadang dilupakan orang, milikilah waktu jeda dan istirahat. Banyak orang menganggap semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja, hasil yang kita dapatkan juga akan lebih banyak. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Sebagai manusia, kita punya rasa bosan, kita punya rasa lelah. Fokus yang kita gunakan untuk bekerja juga punya batasan. Maka memiliki batas, kapan waktu untuk jeda, kapan waktu untuk istirahat, itu penting. Jangan menunda waktu istirahat, jangan menunda waktu jeda. Ketika Anda menundanya dengan alasan pekerjaan ini tinggal sedikit, sebenarnya Anda sedang memilih untuk punya potensi melakukan kesalahan. Ketika kita memaksakan diri menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam kondisi kita lelah, kita punya potensi melakukan kesalahan dalam proses menyelesaikannya. Kesalahan yang tercipta ketika kita memaksakan diri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, padahal seharusnya kita mengambil jeda, ini membuat kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki pekerjaan tersebut. Harusnya kita punya waktu untuk istirahat, harusnya kita punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain, justru masih kita gunakan untuk memperbaiki pekerjaan yang terpaksa harus kita maintain, harus kita perbaiki akibat kita melakukan kesalahan. Yang lebih parah lagi, kesalahan itu terjadi karena kita memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan itu, padahal sebenarnya kita sudah lelah. Jadi memberi jeda, memberi waktu istirahat pada diri sendiri itu penting. Artinya apa? Ketika waktu istirahat datang, beristirahatlah. Ketika Anda mulai merasa lelah, cobalah berhenti sesaat, mungkin 2 menit atau 5 menit. Setelah Anda merasa nyaman, silahkan Anda kembali menyelesaikan pekerjaan Anda. Memberi waktu istirahat ataupun memberi waktu jeda itu penting agar kita menjadi lebih produktif. Itulah 5 hal yang akan membuat kita menjadi lebih produktif di tempat kita kerja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.